Selamat pagi anak-anak Bapak seluruhnya, salam sehat selalu. Anak-anak Bapak, perkenalkan Bapak adalah D. Kesuma, guru IPA kalian semenjak kalian naik kelas 6 ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat lebih mengenal Bapak untuk selanjutnya. Anak Bapak, tentunya dalam kesempatan kali ini kita masih dalam situasi pandemi, kita masih belajar secara online. Maka hari ini Bapak akan memulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak Bapak sekalian, tumbuhan dapat berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, yaitu dengan cara kawin. Dan yang kedua berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif itu hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga, seperti padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Jadi kalau tanaman itu nggak mempunyai bunga, tentu tidak dapat berkembang biak secara generatif. Anak Bapak sekalian, di kelas 4 kalian telah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan diantaranya adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu. Banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan bunga lengkap. Bunga lengkap itu terdiri dari bagian utama, itu ada 4. Yang pertama, bunga tersebut harus memiliki kelopak. Kelopak adalah bagian bunga yang berwarna hijau yang fungsinya untuk melindungi bunga pada saat dia belum mekar. Itulah bagian bunga lengkap yang pertama. Bagian bunga lengkap yang kedua itu adalah mahkota. Mahkota ini adalah bagian bunga yang berwarna-warni. Fungsi mahkota pada bunga adalah untuk menarik perhatian serangga sehingga dapat melakukan penyerbukan. Bagian bunga lengkap yang ketiga adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Di dalam putik tersebut terdapat sel telur. Yang keempat, bagian bunga tersebut adalah benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Di dalam benang sari tersebut terdapat alat kelamin jantan, yaitu serbuk sari yang sering juga disebut dengan spermatozoid. Anak Bapak, supaya tumbuhan berbunga itu bisa berkembang biak, maka harus diawali dengan satu peristiwa, namanya penyerbukan. Apa itu? Oke anak Bapak, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari tersebut
menempel di kepala putik, dia akan tumbuh membentuk buluh serbuk sari menuju ke ruangan bakal biji. Di dalam ruangan bakal biji itu terdapat inti sel telur. Nah, setelah sampai di dalam ruangan bakal biji, antara serbuk sari dengan sel telur tadi melebur, membentuk calon individu baru namanya zigot. Zigot selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut tumbuh dan menjadi tunas tumbuhan yang berada di dalam biji. Selanjutnya biji terus berkembang hingga tua dan akhirnya biji tersebut nanti setelah tua akan pecah, jatuh ke tanah, tumbuhlah tunas daripada tumbuhan baru yang berasal dari biji tadi. Anak-anak Bapak, itulah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugas tersebut Bapak buat dalam bentuk modul. Di dalam modul itu juga ada ringkasan-ringkasan pembelajaran yang Bapak terangkan pada hari ini. Nanti anak-anak Bapak dapat melakukan atau mengerjakan tugas tersebut dengan baik, harapan Bapak. Bapak kira demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Penyerbukan